Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa keutamaan puasa Senin dan puasa Kamis? Yang pertama, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuftahu abwabul jannah yaumal isnaini wal khamis. Keutamaan yang pertama puasa Senin dan Kamis itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitunya pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan hari Kamis. Jadi oleh karena itu Nabi bersemangat beliau untuk berpuasa Senin dan Kamis. Apakah susah? Apakah mudah puasa sunnah Senin dan Kamis? Susah. Apakah banyak dilakukan oleh orang? Apakah sedikit dilakukan oleh orang? Sedikit. Sekian banyak hadis yang kita lihat, memang orang yang penghuni surga itu lebih banyak ibadahnya dibandingkan dengan waktu sia-sianya. Bisa warason ke dalam diri kita masing-masing, apakah keseharian itu banyak ibadah atau waktu sia-sia? Apakah seumur-umur kita ini banyak ibadah atau buang-buang waktu saja? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul dijamin oleh Allah masuk surga, ibadah beliau banyak dibandingkan waktu sia-sia. Sahabat Rasulullah dijamin masuk ke dalam surga Allah, lebih banyak ibadahnya daripada buang-buang waktunya. Oleh karena itu Allah bersumpah demi waktu, wal fajr, demi fajar, wal asri, demi masa, wasubhi, demi subuh. Allah bersumpah demi waktu. Waktu yang berlalu walaupun sedetik tidak akan pernah kembali lagi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, kalau seandainya kita sehat, diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita ragu dan takut tentang janji Allah yang khatib sampaikan yang pertama tadi, wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah. Janji Allah jauh berbeda dengan janji manusia. Beriman dan beramal soleh akan Allah masukkan ke dalam surganya tanpa limit, tanpa batas. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Jadi oleh karena itu bersemangat orang salat berjemaah. Apa yang dicari? Reda Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, ridho Allah. Untuk apa? Masuk ke dalam surganya dengan ridho Allah. Salah satu amalan soleh itu adalah berpuasa sunnah. Tidak mampu kita hari Senin, hari Kamis. Tidak mampu kita hari Kamis, hari Senin. Tidak mampu kita kedua-duanya dalam sebulan 3 hari yang kita kenal dengan Ayyamul Bid. Jadi ketika Abu Hurairah diberikan wasiat oleh Rasulullah, wahai Abu Hurairah, laksanakan sholat duha, sholat witir sebelum tidur, puasa 3 hari setiap bulan. Semenjak Nabi memberikan wasiat
sampai mati Abu Hurairah tidak pernah meninggalkan. Jadi oleh karena itu kata Nabi Muhammad SAW dengan hadis yang sahih ini, tuftihu abwabul jannah yaumal isnaini wal khamis. Allah membuka lebar-lebar pintu surga pada hari Senin dan hari Kamis. Allah mengampuni dosa-dosa manusia semuanya pada hari Senin dan hari Kamis. Siapa yang tidak Allah ampuni dosanya? Satu, orang yang syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Syirik dosa nomor 1 yang terbesar dalam Al-Quran. Siapa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang yang bertikai dengan saudaranya, ndak basa konjo tetangga, indak tegur sapa dengan ibu, indak baik lonjo mertua, bermusuhan dengan kawan. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang memutuskan tali silaturahim. La yadkhulul jannah qati'un rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Jadi kita ini Pak, tidak bisa masuk surga melalui sholat saja, tidak bisa masuk surga melalui zakat saja, tidak bisa masuk surga dengan umrah dan haji. Tetapi Allah melihat hubungannya dengan sesama ini, dengan sesama manusia. Oleh karena itu mukmin satu bertemu dengan mukmin yang lain, berjabat tangan, berguguranlah dosa-dosanya. Jadi baik hubungan dengan Allah dan juga baik hubungan dengan sesama manusia. Oleh karena itu ciri orang yang bertakwa itu wal-afina anin nas, memaafkan kesalahan saudara. Walaupun hati kita terluka, dia bersalah, maafkanlah kesalahannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, apa kesimpulannya? Kita yang masuk surga ini, kalau ingin kita masuk surga, itu wajib dengan hati yang bersih. Kemudian yang kedua, keutamaan puasa hari Senin dan Kamis itu, kata Nabi Muhammad SAW, tu'radu a'malu yaumal isnaini wal khamis. Ternyata pada hari Senin dan Kamis semua amalan kita ini diangkat dan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hari Senin dan Kamis itu hadirin kita merampok itulah dilaporkan oleh malaikat, dihadapkan kepada Allah. Pada hari Senin dan Kamis itu kita menggibah, maka menggibah itulah yang dihadapkan oleh malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pertanyaannya, apakah Allah tidak tahu kita merampok? Allah tahu. Apakah Allah tidak tahu kita menggibah? Allah tahu. Apakah Allah tidak tahu kita berselawat? Allah tahu. Apakah Allah tidak tahu kita bertasbih? Allah tahu. Kalau kita berselawat, kita bertasbih, kita bersilaturahim, Allah membanggakan kita di hadapan para malaikat, malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu setiap hari berhati-hatilah kita berbuat, berhati-hatilah kita berucap, karena setiap pagi, setiap sore, setiap Senin, setiap Kamis,
setiap bulan Sya'ban seluruh amalan saya yang berbicara ini dan bapak-bapak hadirin yang duduk mendengarkan khutbah diangkat dan disodorkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang terbaik itu adalah orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir di masjid ini bisa mengamalkan amal